Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Syakina Rianti. Kali ini kita akan bahas mengenai hubungan tasawuf dengan pendidikan. Nah, yang akan kita bagi menjadi 5 pembahasan. Oke, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu fitrah sebagai orientasi pada pendidikan dan tasawuf. Jadi teman-teman, dalam pendidikan digunakan konsep fitrah manusia yang menjadi orientasi pendidikan Islam dan menjadi tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana tasawuf menjadi fitrah, manusia sebagai tujuannya, manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Seperti yang kita tahu, lahir di dunia dengan membawa fitrah masing-masing. Segala sifat, karakter, dan watak yang baik dan jiwa tauhid yang ada dalam diri manusia, itu namanya fitrah. Ketentuan Allah SWT tentang manusia ini selamanya tetap, tidak akan berubah, yang tidak terpisahkan dari esensi dan eksistensi manusia. Nah, tasawuf itu berkonsentrasi pada fitrah tauhid, yang tujuannya untuk mencapai ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya melalui ibadah untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, sedangkan pendidikan lebih luas dalam melihat fitrah manusia, bukan hanya terpusat daripada satu fitrah, tapi pada semua fitrah manusia itu sendiri. Fitrah manusia ada 7, sejumlah 7 terminologi yang digunakan Al-Quran untuk merujuk manusia, yaitu yang pertama, Abdullah itu melahirkan fitrah tauhidik atau spiritual. Yang kedua itu Al-Ins melahirkan fitrah moral. Yang ketiga itu Ibnu Adam melahirkan fitrah sosial. Yang ketiga itu Anas melahirkan fitrah plural. Yang kelima itu Al-Basyar melahirkan fitrah fisikal. Yang keenam itu Al-Insan melahirkan fitrah intelektual. Yang terakhir itu ada Al-Khalifah itu melahirkan fitrah praktikal. Jadi ya teman-teman, fitrah itu merupakan dasar yang penting bagi pendidikan dan tasawuf. Pendidikan yang berorientasi pada fitrah bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia seutuhnya. Sedangkan tasawuf itu membantu manusia untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Interaksi antara pendidikan dan tasawuf itu dapat membantu manusia untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, tanggung jawab, dan memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk dalam strategi tasawuf dalam dunia pendidikan. Jadi, strategi tasawuf dalam dunia pendidikan itu dapat diimplementasikan dalam beberapa cara. Yang pertama itu integrasi nilai-nilai tasawuf dalam kurikulum. Nah, maksudnya di sini tuh penting ya, teman-teman, untuk memasukkan ajaran tasawuf seperti tahalli, tajalli dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua itu yang ini tuh untuk membantu apa? Kalau tasawuf itu dimasukkan dalam kurikulum, nah ini dapat membantu siswa memahami nilai-nilai Islam secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak materi PHI bisa dilengkapi dengan contoh-contoh perilaku tasawuf seperti selalu mengingat Allah, berakhlak mulia, dan berusaha menjadi pribadi yang ikhlas. Yang kedua ada perkuat akhlak melalui pendidikan tasawuf. Jadi tasawuf itu memiliki fokus pada pembentukan akhlak mulia, sehingga pendidikan tasawuf dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas akhlak siswa. Yang ketiga itu ada dukung praktik sofistik dalam kehidupan sekolah, ya seperti penyelenggaraan kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, seperti zikir, tauhid, salawat, yang itu dapat membantu siswa semakin dekat dengan Allah. Oke, kita masuk dalam aplikasi tasawuf dalam pelaksanaan pendidikan. Tasawuf itu dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan pendidikan dengan beberapa cara. Yang pertama itu meningkatkan kualitas spiritual. Tasawuf itu dapat membantu siswa meningkatkan kualitas spiritual mereka dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai spiritual. Yang kedua itu ada guru itu dapat menggunakan pendekatan tasawuf untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran spiritual dan meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan. Yang kedua itu ada meningkatkan akhlak, ya seperti tasawuf dapat membantu siswa meningkatkan akhlak mereka dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral. Guru dapat menggunakan pendekatan tasawuf untuk mengembangkan siswa mengembangkan karakter yang baik. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar. Tasawuf itu dapat membantu siswa meningkatkan motivasi belajar mereka dengan memahami tujuan hidup dan nilai-nilai spiritual. Yang keempat itu ada meningkatkan keseimbangan hidup.
Jadi tasawuf itu dapat meningkatkan keseimbangan hidup dan memahami diri sendiri atas tujuan hidup yang diambil. Jadi itu dengan mengaplikasikan tasawuf dalam pelaksanaan pendidikan, guru itu dapat membantu siswa mengembangkan kualitas spiritual, akhlak, motivasi belajar, keseimbangan hidup, dan kesadaran diri yang lebih baik. Oke, sekarang kita masuk dalam aplikasi tasawuf dalam interaksi guru atau dosen, murid atau mahasiswa. Jadi, adab kepada guru merupakan ajaran yang sangat prinsip dalam pendidikan Islami. Seperti yang kita tahu, bahkan merupakan syarat dalam riyadah sebagai seorang murid. Adab atau etika antara murid dengan gurunya itu diatur sedemikian rupa, teman-teman, sehingga menyerupai adab para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Hal yang sedemikian ini karena diyakini bahwa hubungan antara murid dan guru adalah melestarikan tradisi atau sunnah yang terjadi pada masa Nabi. Dan kedudukan murid menepati peran sahabat dan guru menggantikan peran Nabi dalam hal bimbingan, irsyad, dan pengajaran taklim. Menjaga etika antara murid dan guru atau guru antara murid itu dapat dianalogkan dengan mengisi air. Maksudnya itu gimana tuh? Jiwa guru sebagai wadah atau ilmu ibarat air, sedangkan jiwa murid adalah wadah air, orang yang ingin mendapatkan air, jadi orang yang ingin mendapatkan ilmu gitu. Maka menjaga etika adalah mengatur posisi wadah airnya guru, perasaan dan hatinya guru, dan wadah airnya murid itu jiwa dan hati murid, yang dikenal dengan istilah afeksi, agar jiwa murid dapat terisi ilmu dari jiwa guru. Jadi ya, adab kepada guru ini tersimpul dalam rasa cinta seorang murid kepada gurunya dengan sebenar-benarnya cinta. Cinta berarti dorongan untuk bersatu atau mendekat. Benci berarti dorongan menjauh. Hormat dan takdim berarti meninggikan posisi guru sebagai wadah ilmu. Di antara kitab pegangan murid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ada yang menyebutkan secara rinci tentang adab seorang murid kepada gurunya. Adab tersebut dirumuskan secara terperinci dalam 10 poin, yaitu poin pertama itu seorang murid harus memiliki keyakinan bahwa maksud dan tujuan suluknya tidak mungkin berhasil tanpa perantara gurunya. Jadi karena jika seorang murid merasa bimbang dan ingin berpindah kepada guru lain, maka hal tersebut menjadi sebabnya irman atau terhijab oleh nur gurunya tersebut yang menghalangi sampainya pancaran berkah. Hal ini bisa terjadi karena kalau kepindahan murid kepada guru yang lain itu atas izin yang jelas dari gurunya yang semula, atau jika guru yang pertama ternyata syariat atau tarikannya batal dan tidak cocok dengan syariat Rasulullah. Jika keadaannya memang demikian, maka seorang murid harus pindah kepada guru yang lebih sempurna dan lebih zuhud, lebih wara, dan lebih luas ilmu syariat dan tarikatnya. Di samping itu harus dicari yang lebih selamat hatinya dari sifat tercela. Lagi pula, memang seorang guru yang mendapat izin atau baiat sebagai guru dari guru sebelumnya. Nah, poin kedua yaitu seorang murid harus pasrah, menurut dan mengikuti bimbingan guru dengan rela hati. Ia juga harus melayani guru dengan rasa senang, rela, dan ikhlas hatinya hanya karena Allah. Yang ketiga yaitu jika seorang murid berbeda paham pendapat dengan guru, baik dalam masalah universal maupun sektoral, masalah ibadah maupun adat, maka murid harus mutlak mengalah dan menuruti pendapat gurunya, karena menentang guru itu menghalangi berkah dan menjadi sebab akhir hayat yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Kecuali jika guru memberikan kelonggaran kepada murid untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang keempat itu murid harus berlari dari semua hal yang dibenci gurunya dan turut membenci apa yang dibenci gurunya, itu gak boleh. Yang kelima itu jangan tergesa-gesa memberikan atau mengambil kesimpulan atas masalah-masalah seperti impian, isyarat-isyarat, walaupun ia lebih ahli dari gurunya dalam hal itu. Akan tetapi, sampaikan hal itu kepada guru dan jangan meminta jawaban. Tunggu saja jawabannya pada waktu yang lain, dan kalau tidak dijawab maka diamlah. Yakinlah diamnya guru karena ada hikmah di belakangnya. Dan apabila murid ditanya guru atau diperintahkan menerangkan sesuatu, maka ia harus menjawab seperlunya dan sebisanya.
Yang keenam itu ada merendahkan suara di majelis gurunya dan jangan berbanyak bicara dan tanya jawab dengan gurunya, karena semua itu akan menjadi sebabnya mahjub atau tertutup hatinya. Yang ketujuh yaitu kalau berniat menghadap guru jangan sekonyong-konyong atau tidak tahu waktu. Jangan menghadap guru dalam waktu sibuk atau dalam waktu istirahat. Dan kalau sudah menghadap, jangan bicara sesuatu yang tidak berguna atau tidak menyenangkan hati guru. Jangan memandang ke atas, melihat kanan kiri, atau bicara dengan teman. Jadi tetap sopan. Dan yang delapan itu jangan menyembunyikan rahasia di hadapan guru tentang kata hati, impian, atau kasyaf, pandangan indera keenam, maupun keluar biasaan kerahmahannya, katakanlah dengan terus terang. Yang kesembilan itu murid tidak boleh menukil pernyataan guru kepada orang lain. Jadi tidak boleh membicarakan perkataan guru dengan orang lain, membicarakan hal yang buruk. Yang ke-10 itu jangan menggunjing, mengolok-ngolok, mengumpat, memelototi, mengkritik, dan menyebarluaskan aib guru kepada orang lain. Oke, kita masuk dalam aplikasi tasawuf dalam media teknologi pendidikan. Banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya mengambil 3 tips. Yang pertama yaitu siaran TV. Siaran TV atau radio yang bermutu dapat menunjang aplikasi belajar ajaran tasawuf. Yang kedua itu ada handphone, ya yang seperti kita pakai kesehariannya, itu dapat digunakan untuk media berdakwah. Misalnya melalui ringtone, suara azan, ayat kursi, sholawat dan sebagainya yang memungkinkan penggunaannya bersikap islami dan dekat dengan Tuhan. Yang ketiga itu ada majalah-majalah keagamaan digital, dapat dijadikan sebagai sarana berdakwah seperti as-sunnah, mimbar dan sebagainya. Nah, itu cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.